wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'lim wa naf'al intifa' wa dhikr wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tida'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para ashab, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan zahir, kesehatan batin, rezeki yang melimpah, rezeki zahir yang batin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa mengaji bersama-sama, yaitu seperti biasa kitab yang kita baca adalah kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alif kitab. Pada Sahibul Asr Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sahibut Tabwib, Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, para semua guru kita, semua keluarga kita, orang tua kita ala hadhihi niyah. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam Babuz Zuhdi wa Fadilatuhu ila an qala at-tayyil hakiki an tatwiya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. At-tayyu utawi ngelipet al-hakiki kang bangsa hakiki iku an tatwiya iku yen to nglipet sapa sira masafatad dunya ing jarak dunia angka saking sira hatta taro sehingga ningali sapa sira al akhirata ing akhirat iku aqraba iku luwih parek apa akhirat ilaika maring sira mingka tinimbang sira. Law asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Law asyraqa lamun mencorong laka kedua sira apa nurul yaqini apa cahaya keyakinan la ra'aita yakti ningali sapa sira al akhirata ing akhirat iku aqraba iku luwih parek ilaika maring sira min an tarhala saking yento lelungan sapa sira ilaiha maring akhirat. Wala ra'aita lan yakti ningali sapa sira mahasinad dunya ing pira-pira kebagusan dunya qad zaharat teman-teman pertelo apa dunya kasfatal panai atau kisfatal panai hale ketutupan fana alaiha ing atase dunya. Pada hikmah yang pertama pada malam hari ini yang kita baca masih berbicara tentang zuhud. Sudah berkali-kali diuraikan bahwasanya zuhud itu adalah membenci menurut bahasa. Adapun menurut istilah arti dari zuhud itu adalah membenci atau meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, membenci atau meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kemudian sekarang yang akan dibahas oleh muallif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana beliau itu membicarakan tentang at-tayyul hakiki atau melipat. Ya, melipat. Oke, sebelum itu kita terjemahkan terlebih dahulu. At-tayyul hakiki an tutwa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Melipat yang hakiki itu adalah dengan dilipatnya perjalanan dunia dari kita, sehingga kita dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepada kita daripada diri kita. At-tayyul hakiki, melipat atau lipatan yang hakiki itu adalah dilipatnya perjalanan dunia dari diri kita, sehingga kita itu dapat menyaksikan akhirat itu lebih dekat kepada kita. Nah, berbicara tentang melipat, jadi seringkali kita itu membaca atau mendengar kisah-kisah dari para aulia, di mana mereka itu dapat melipat bumi. Jadi sekali melangkah, langkah itu langsung kepada tempat tujuan. Ya, banyak itu. Ya, misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kan wali-wali yang terkenal dan lain sebagainya. Jadi para aulia itu mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat melipat bumi. Itu sebagai apa? Sebagai karamah, sebagai kemuliaan kepada mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu tentang lipat-melipat itu, atau membicarakan tentang melipat itu bahasa Arabnya itu tayyun, tawayatwi tayyan, tawayatwi tayyan fahuwa tayyun wa dzaka matwiyun, gitu. Oke. Nah, lipat itu artinya adalah al-lafu wa dhamm, melipat. Jadi sesuatu yang aslinya itu panjang, kemudian dilipat menjadi pendek. Ya, seperti baju yang aslinya dia itu lebar atau panjang, kemudian dilipat menjadi kecil. Yang besar dilipat menjadi kecil, yang panjang dilipat menjadi pendek. Nah, itu melipat. Nah, kemudian para ulama sufiyah itu membagi lipatan dalam hal apapun itu menjadi 4 bagian. Nah, menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah qayyuz zaman, melipat masa. Yang kedua qayyul makan, melipat tempat. Yang ketiga qayyud dunya, melipat dunia. Yang kelima qayyud nufus, melipat nafsu. Gitu. Adapun yang pertama, fa'amma qayyuz zaman fahuwa an yaksura fi mawdi'in wa yatulu fi mawdi'in akhar. Kalau untuk melipat zaman, yaitu dengan mengurangi zaman dari waktu yang pendek menjadi panjang, itu, atau dari yang panjang menjadi pendek. Contohnya seperti kisah dari ulama-ulama sebelumnya. Dulu itu ada seseorang yang pada hari Jumat itu beliau di pagi harinya sebelum berangkat sholat Jumat, beliau itu mandi terlebih dahulu di Sungai Nil. Nah, kemudian setelah mandi masuk ke air, ketika selesai mandi nyari bajunya, ternyata bajunya hilang.
itu pakai sarung doang, nggak pakai baju. Nah kemudian dia itu berjalan nyari bajunya itu sampai ke perkampungan, sampai menikah di sana, sampai memiliki anak di sana. Terus nyampe di hari Jumat lagi, ya, beliau itu mandi di sungai lagi, ya kan? Setelah di sungai, setelah beres mandi, beliau balik mencari bajunya. Ternyata beliau itu menemukan baju yang pertama kali dia cari. Jadi nggak, kalau dihitung dari waktunya itu sangat panjang. Soalnya apa? Ya dia sempat jalan-jalan, sempat menikah, sempat punya anak, ya. Terus mandi lagi, selesai mandi ternyata menemukan baju yang pertama, kan? Itu. Nah sehingga itu adalah contoh dari kisah para ulama terdahulu yang mereka itu dapat melipat waktu yang panjang menjadi pendek. Itu. Selanjutnya tayul makan, melipat tempat. Gimana sih melipat tempat? Melipat jarak gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi misalnya ketika seseorang itu ingin pergi ke Mekah, dan Mekah itu jaraknya sangat panjang, ribuan kilometer kan, ribuan kilometer. Ya. Kemudian kalau naik pesawat itu ditempuh dalam waktu yang kita 12 jam. Nah, kalau zaman dulu pakai kapal segala macam 2 bulan, gitu. Jadi dengan contoh apa perbandingan dengan zaman dulu ketika seseorang itu ingin melaksanakan haji ditempuh dalam waktu 2 bulan, atau bahkan 6 bulan sebagian orang itu. Nah sekarang bisa ditempuh dalam waktu 12 jam. Nah itu contoh dari tayul makan atau melipat tempat, gitu. Nah itu yang real di zaman sekarang ya. Kalau di zaman sebelumnya kebanyakannya karomah gitu. Dimana ketika seseorang itu seorang wali ingin mendatangi suatu tempat, maka dia itu cukup satu langkah atau beberapa langkah yang setelah itu dia langsung mencapai tempat tujuan. Nah, dan itu merupakan salah satu dari karomah-karomahnya para aulia. Oke. Itu yang kedua ya. Yang pertama, tayul zaman melipat masa. Yang kedua, melipat tempat, melipat jarak tempat. Yang ketiga, tayul dunia, melipat dunia. Gimana melipat dunia? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh bahwa antutwa angka masafatuha bizuhdi fiha, yaitu jarak yang ada di dunia ini itu dilipat oleh kita. Dengan apa? Bizuhdi fiha, dengan sifat zuhud, memiliki sifat zuhud di dalam dunia. Dia itu membenci atau tidak suka dengan apa yang ada di dunia ini. Semua isi yang ada di dunia ini yang berupa kenikmatan, yang berupa kekayaan, yang berupa kesenangan dan lain sebagainya, semuanya udah nggak digubris, ditinggalin, dilipat, ya, tutup buku ibaratnya. Sehingga dia itu memiliki sifat zuhud, walau waibatu anha. Dia itu sudah tidak ingat lagi dengan dunia, lenyap dari dunia, ya. Karena yang dia ingat, yang dia kejar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dunia kehidupan dunia yang dia alami saat ini ya tidak dihiraukan lagi, gitu. Selanjutnya, wa husulul yaqini tam fi qalbi, dan didapatkannya keyakinan yang sempurna di dalam hati.
hatta yakunal ati indaka waqi'an aw kal waqi', sehingga masa mendatang itu ya kehidupan di alam kubur, kemudian kehidupan ketika dibangkitkan dari kubur setelah hari kiamat, kemudian kehidupan dunia dan akhirat ya, itu seakan-akan sudah terjadi kepada dirinya, atau seakan-akan memang benar-benar terjadi kepada dirinya. Itu adalah contoh daripada apa? Tayyub dunia, itu melipat dunia, yaitu dengan memiliki sifat zuhud di dalam kehidupan dunia. Itu ketiga. Yang keempat, wa amma tayyun nufus fahuwa al-ghaib bil ghaibati fillahi anha, fahuwa bil ghaibati fillahi anha. Nah, kalau yang keempat itu adalah melipat hawa nafsu, ya dalam arti kita sudah tidak menghiraukan lagi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan kita itu fana, kita itu lenyap hanya kepada Allah. Jadi yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam ruhnya, yang ada di dalam jiwanya itu hanya Allah, Allah, Allah saja. Cinta Allah, sayang Allah, dan seterusnya. Itu saja yang ada di dalam ini, di dalam tayyun nufus ini. Nah, sehingga yang dimaksud dengan redaksi hikam yang kita baca pada malam hari ini, at-tayyul hakiki antutwa masafatud dunya angka, pelipatan atau lipatan yang hakiki itu adalah dengan dilipatnya masafah jarak di dunia dari dirimu, sehingga dunia ini hanyalah sebagai pijakan. Yang kemarin kita jelaskan bahwa di umur yang Allah berikan kepada manusia, yang diantaranya adalah antara 60 sampai 70 itu bisa digunakan untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkannya. Sementara ulama-ulama terdahulu atau umat-umat terdahulu, umur mereka itu ada yang 200, 300, bahkan 1000 tahun, ya kan? Ya, mereka bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam waktu yang sangat lama gitu tuh. Nah, sementara untuk umat ini itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak jalan, banyak cara agar seseorang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli sufi, ahli tasawuf, ahli thariqah. Nah, sehingga pelipatan hakiki yaitu adalah dengan melipat sifat-sifat nafsu kita yang mencakup sifat riya, pamer, sombong, takabur, kemudian iri, dengki, adu domba, cinta dunia, dan lain sebagainya. Jadi semua sifat-sifat yang buruk tadi itu kita hilangkan. Ketika sifat-sifat tadi itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka kita itu akan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kita itu sudah melipat sifat-sifat yang buruk tadi, ya berarti kita telah melipat nafsu kita, melipat jiwa kita, tidak melihat kepada jiwa kita, tidak melihat kepada nafsu kita, tetapi yang kita lihat, yang kita yakini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan apa? Dengan pelipatan yang hakiki, di mana seseorang itu perjalanan dunia
jarak di dunia ini dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sehingga dia mudah untuk mencapai akhirat. Wa antatu wa anka masafatud dunya kullaha hatta yakuna al-mautu aqraba ilaika min nafsika allati baina jambaik. Di mana masafatud dunya tadi, ketika nafsu-nafsu kita itu sudah dilipat oleh Allah Ta'ala, ya, sehingga ketika kita melihat kematian, ya berarti kita telah melihat kematian itu benar-benar dekat dengan diri kita, benar-benar dekat dengan diri kita, sehingga kita itu menyaksikan kematian tersebut, ya kan? Seakan-akan kita telah merasakan kematian tersebut, gitu. Nah, sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menjelaskan bahwasanya ad-dunya khutwatu mu'minin. Dunia itu hanyalah langkah, hanyalah pijakannya orang-orang yang beriman. Itu maksudnya dia dunia itu adalah pijakan, di mana yang dia gunakan untuk berpijak itu adalah kezuhudan tadi. Sehingga ketika yang digunakan adalah zuhud, ya maka oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kepadanya semua urusan-urusan akhirat. Gitu ya. Pada suatu hari seorang ulama yang bernama Syekh Abu Muhammad Al-Murta'ish, beliau itu pernah mendengar sebuah cerita dari orang lain bahwa, wahai Syekh, ada seseorang yang dia itu bisa berjalan di atas air, gitu. Maka ketika beliau itu mendengar ini, tidak takjub, tidak heran, tidak langsung terbuai, keren gitu, enggak. Tapi kata beliau, indi man makkanahu Allahu min mukhalafati hawahu fahuwa a'damu minal masyi 'anil ma wa fil hawa. Nah, kata Syekh Ali Abi Muhammad Al-Murta'ish, kata beliau, kalau menurut saya orang yang hebat itu, ya, orang yang keren itu adalah orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melawan hawa nafsunya. Dan itu lebih agung, lebih besar, lebih keren daripada orang-orang yang bisa berjalan di atas air atau bahkan orang yang bisa berjalan di udara. Gitu. Jadi menurut beliau bahwasanya orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melawan hawa nafsunya itu lebih utama daripada memiliki karomah-karomah yang berupa apa? Berjalan di atas air, berjalan di langit, di udara, atau bisa melipat bumi, gitu kan, berjalan, bisa terbang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ternyata menurut para ulama sufi, para aulia, jadi yang paling bagus, yang paling tinggi itu bukan bisa berjalan di atas air, tapi yang paling hebat adalah seseorang yang mampu, yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melawan hawa nafsunya. Dan inilah yang secara hakiki atau makna yang hakiki dari melipat tadi perjalanan dunia. Melipat perjalanan dunia maksudnya ya ini. Melipat perjalanan dunia itu adalah seseorang yang mampu untuk diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsunya, untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya, dan
dengan sifat zuhud, yaitu membenci atau meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjauhkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah karamah yang terbaik. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-karamah, al-istiqamah khairun min alfi karamah, di mana keistiqomahan, mudawamah, konsisten, continue dalam melaksanakan ibadah itu adalah lebih baik, lebih utama daripada 1000 karamah. Itu ya. Terus ya lanjut. Selanjutnya hikmah yang kedua. Lau asyraqa nurul laka nurul yaqin alla ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasfatal fana'i alaiha. Lau asyraqa laka nurul yaqin, seandainya jika cahaya keyakinan itu sudah bersinar, cahaya keyakinan itu sudah bersinar kepada dirimu, nurul yakin, cahaya keyakinan itu sudah bersinar kepada dirimu, maka engkau la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha, maka engkau sungguh akan melihat akhirat itu lebih dekat kepada dirimu daripada atau dibandingkan dengan engkau itu melakukan perjalanan menuju akhirat. Seandainya jika cahaya keyakinan itu sudah bersinar di dalam diri seseorang, maka dia akan melihat akhirat itu lebih dekat dari apapun, bahkan dari perjalanan, dari jalan menuju akhirat itu masih jauh. Wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatal fana'i 'alaiha, dan sungguh dia itu akan melihat kebaikan-kebaikan dunia yang terlihat, yang nampak, tapi tampaknya itu atau penampakannya itu sama seperti penampakan gerhana. Ya, penampakan gerhana di mana matahari itu tertutupi oleh bayangan daripada bulan. Ya, mataharinya ada, tetapi cahayanya tidak terang. Kisfatal fana'i 'alaiha, di mana kebaikan-kebaikan dunia yang nampak. Nah, kebaikan-kebaikan dunia itu telah nampak seperti penampakan gerhana karena tertutupi oleh sifat fananya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, sehingga dari hikmah ini untuk artinya ya, seandainya jika cahaya keyakinan itu bersinar dalam diri seseorang, maka dia akan melihat bahwa akhirat itu lebih dekat kepada dirinya daripada dia melakukan perjalanan menuju akhirat. Dan sungguh dia itu akan melihat kebaikan-kebaikan dunia nampak bagi dirinya, tetapi penampakannya itu tertutupi oleh fananya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika dia hidup di dunia ini, ya, masih bisa melihat, masih merasakan cahayanya matahari, tetapi cahayanya itu redup lantaran tertutupi oleh sifat fananya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga cahaya yang sampai kepada dirinya itu tidak sampai, cahaya matahari yang panas, yang terang itu tidak sampai kepada dirinya. Oke. Nah, sebelum menguraikan lebih
sini ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah yakin. Kan kalau di kalangan ahli tasawuf itu mereka memiliki banyak istilah. Ada hakul yakin, ada ainul yakin. Itu kan ada al yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Oke, dari yakin itu sendiri apa sih? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Al yakin huwal ilmu alladhi la yuzahimuhu wahmu. Itu sebuah keyakinan. Al ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan. Alladhi la yuzahimuhu wahmu. Atau sebuah ketetapan yang tidak bisa dilawan oleh prasangka. Wala yukhalituhu raibun, tidak dicampuri oleh keraguan-raguan. Wala yashabuhu ittirabun, dan tidak dibarengi dengan kegoncangan. Jadi yakin itu adalah sebuah ketetapan dalam diri manusia atau seseorang, di mana ketetapan itu tidak bercampur dengan keraguan-raguan, tidak bercampur dengan prasangka, dan tidak tercampur dengan goncangan. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu di dalam beberapa kesempatan di mana beliau itu pernah berkata, "Lau kushifa anil hijab masdadtu yaqinan." Seandainya disingkapkan, seandainya jika semua hijab-hijab antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala itu disingkap oleh Allah, maka saya tidak bertambah keyakinan saya. Kenapa? Ya karena beliau itu memiliki keteguhan hati, memiliki keyakinan, memiliki ilmu, di mana keyakinan tersebut tidak bisa dirobohkan oleh apapun. Bahkan seandainya jika beliau itu langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, bahkan semua hijab-hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dibukakan, disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan beliau itu sama sekali tidak bertambah. Kenapa? Ya karena beliau itu sudah berada dalam titik maksimal, udah full gitu tuh. Sehingga baik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang tidak enak kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai orang yang kaya, menjadikan beliau sebagai khalifah, ya, menjadikan beliau adalah bahan cacian, bahan makian oleh orang-orang yang membenci beliau. Ya nggak pengaruh. Kenapa? Ya karena beliau sudah berada pada titik keyakinan yang full, keyakinan yang sempurna. Nah, keyakinan inilah yang dimiliki oleh banyak dari kalangan sahabat, banyak dari kalangan tabi'in, yang kemudian diikuti oleh para ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli thariqah. Gitu ya. Nah, sehingga cahaya keyakinan itu timbulnya dari tadi. Pertama, dia memiliki keyakinan yang tidak digoncang oleh apapun, oleh sesuatu apapun. Nah, kemudian keyakinan itu mengeluarkan cahaya, bersinar, memiliki cahaya. Apa bentuknya? Cahaya yang bersinar yang ada di dalam keyakinan dirinya itu. Maksudnya adalah pengaruh dari keyakinan itu timbul atau nampak pada anggota badannya, gitu. Tuhuru atharihi alal jawab. Jadi tampaknya pengaruh dari keyakinan kepada semua anggota badannya. Contohnya, az-zuhdi fid dunya,
Ya, zuhud, dia memiliki sifat zuhud di dunia, membenci segala sesuatu yang dapat mengganggu dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrughbatu fil akhirah, mencintai akhirat, senang kepada akhirat. Wa yadhharu minhul inhiyashu ilallah, kemudian dia selalu mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejar, yang dikejar adalah Allah ta'ala, cinta Allah ta'ala. Wal ishtiyaq ila hadrati jamali, dia merindukan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasukun wal khudud tahta qahri jalali, sukun, diam, khudud, tenang di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala atur kepada dirinya. Wal musara'atu ila tighai mardati, bercepat-cepat untuk mengejar atau untuk mencari keriduan Allah. Wal mubadaratu ila madhanni mahaddihi, bercepat-cepat kepada hal-hal yang dapat atau yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Walahjul lisan bidzikri, lisannya selalu melantunkan zikir kepada Allah. Wa syughlul qalbi bil fikrati fi 'azamati, sibuknya hati dengan introspeksi diri, ya, dengan bertafakur akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haymanur ruh fi hadrati qurbi, dan rohnya itu merindukan kedekatan dengan Allah. Wa sukruha min syarabi hubbi, dan dia roh itu mabok dari minuman yang berupa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebutkan tadi merupakan sinar atau pancaran dari cahaya keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keimanan yang kuat, gitu ya. Dan sehingga hal ini merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh para muridin, para salikin ketika mereka sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dilatih, gitu tuh. Bagaimana cara melatihnya? Ya kan? Kan memang dalam peraturan thariqah atau adab-adab di dalam thariqah, di mana seseorang itu ketika pertama kali menginjakkan kakinya di dalam thariqah, maka dia itu harus taubat. Taubat, gambaran dari taubat adalah seseorang yang di dalam hatinya itu sudah kosong dari lintasan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika seseorang itu di dalam hatinya terdapat lintasan, tapi lintasan tersebut adalah lintasan-lintasan yang sifatnya duniawi, maka orang yang seperti ini belum pantas untuk memasuki, menjajakan kakinya ke dalam thariqah. Itu adabnya, itu berat. Itu zaman dulu tuh. Nah, sehingga kita yang sekarang ini ya berbelajaran gitu. Pura-pura belajar gitu untuk mengamalkan thariqah gitu, dan sebagainya. Ya setidaknya kita mencintai mereka. Setidaknya kita itu mencintai mereka. Ya mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada mereka, kita dimasukkan ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Nah selanjutnya, falau asyraqa nurul yakin fi qalbika la ra'aital akhiratal atiyah hadiratun ladai. Nah sehingga ketika cahaya keyakinannya itu sudah bersinar, maka kita itu akan dapat melihat akhirat yang akan datang itu hadir di hadapan kita, ya kan? Ya karena bahkan akhirat itu datang kepada kita, bukan kita yang mendatangi akhirat, tetapi akhiratlah yang mendatangi kita, ya. Wala ra'aita mahasinad dunya zulmatan fanaiha. Dan kita itu akan melihat bahwa dunia ini menjadi gelap lantaran dunia itu hancur. Jadi kisfatal fana,
gelapnya kehancuran dunia. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki keyakinan yang tinggi, ya, dan keyakinan tersebut memiliki cahaya, dan cahayanya itu bersinar, maka di samping dia itu melihat akhirat benar-benar mendatangi dirinya, maka ketika dia melihat dunia, keindahan-keindahan dunia, dia lihat ternyata dunia itu gelap seperti gelapnya malam, yang tidak ada apa-apa. Yang ketika seseorang itu dalam kegelapan, tidak ada lampu sedikit pun, yang dia lihat hanyalah kegelapan, tidak ada cahaya sedikit pun. Karena apa? Ya karena dunia itu adalah fana, dunia itu rusak. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ya, itu dunia semakin lama itu semakin rapuh, gitu. Wasara maka zahiran batinan, wa maka batinan sara zahiran. Nah, sehingga ketika dia melihat yang zahir itu menjadi batin, zahirnya dunia, di mana dunia ini sangat membuat bahagia, tetapi dia justru melihat batinnya ternyata rusak, dapat merusak keyakinannya, dapat merusak hatinya. Dilihat akhirat itu masih jauh, akhirat itu masih lama, ya. Akhirat itu sulit untuk didapatkan, tetapi itu zahirnya, tetapi batinnya ternyata akhirat itu sangat indah, sangat dekat, dan sangat mudah didapat. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah memiliki keyakinan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Selanjutnya terdapat sebuah kisah, yaitu dari kisahnya sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana pada suatu hari beliau itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Mati ya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan, idistaqbalahu syabun minal ansar, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansar itu mendatangi Rasulullah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu ya Harithah, wahai Harithah. Qala asbahtu mu'minan billahi haqqan, alhamdulillah, asbahtu, pada pagi ini saya benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sahabat ini ya, beda dengan kita gitu. Kalau kita akan ngaku-ngaku jadi orang yang beriman, kalau sahabat asbahtu mu'minan billahi haqqan, saya pada pagi hari ini saya benar-benar menjadi orang yang beriman. Itu. Faqala lahu, maka Rasulullah pun bertanya kepada Harithah, unzur ma taqul. Salam. Jalannya macet bus. Unzur ma taqul. Coba sih maksudnya apa yang dari ucapanmu itu? Inna likulli qaulin haqiqatan, karena setiap ucapan itu harus ada bukti. Setiap ucapan itu harus ada bukti. Fama haqiqatu imani, kamu bilang bahwa kamu adalah orang yang benar-benar beriman. Apa buktinya? Hakikat dari keimananmu itu apa? Kata Rasulullah. Faqala, maka Harithah itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
azafat nafsi anid dunya. Jiwaku itu, nafsuku itu sudah lari dari dunia. Ay adbar fa ashartu laili, maka karena nafsuku itu sudah lari, maka pada malam hari saya tidak tidur. Wa azma'tu nahari, ketika siang hari saya dalam keadaan haus, lapar, puasa maksudnya. Faka'anni bi'arsy rabbi barizan, seakan-akan saya itu seakan-akan tampak untukku arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, arasnya Tuhanku. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah yatazawaruna fiha, dan seakan-akan saya itu melihat kepada penduduk surga yang mereka itu selalu mengunjungiku di dalam surga. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar yata'awanuna fiha, dan seakan-akan aku itu melihat penduduk neraka saling berbondong-bondong, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya di neraka itu. Itu kata Harithah. Jadi itu adalah bukti di mana sahabat Nabi yang bernama Harithah itu yang berkata, asbahtu mu'minan haqqan, di pagi hari ini saya adalah orang yang beriman, benar-benar orang yang beriman. Dan buktinya adalah dia itu sudah, atau dirinya, jiwanya, nafsunya sudah meninggalkan dunia. Di siang hari puasa, di malam hari dia beribadah, sehingga dia melihat akhirat nampak kepadanya, nampak jelas kepadanya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mendengar jawaban dari Harithah ini, Rasulullah itu menjawab, absarta falzam, ya, kamu mengambil langkah yang baik, maka teruskan, falzam, teruskan. Abdun nawwarallahu al-iman fi qalbi. Harithah itu adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan keimanannya di dalam hati. Nah, setelah itu Harithah pun menjawab, qala ya Rasulullah ud'ullaha li bisyahadah. Kata Harithah, wahai Rasulullah, doakanlah untukku agar saya itu mendapatkan syahadah. Syahadah itu artinya kesaksian, kesaksian dari Allah, mati syahid. Fada'alahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mendoakan beliau, faqutila yaumal badri syahidan, maka pada perang Badar beliau meninggal dalam keadaan syahid. Jadi dalam kisah ini di mana Harithah, sahabat Nabi Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, ini Harithah ini bukan perempuan ya, tentang sah kemudian perempuan, bukan, cewek ini, laki-laki. Harithah bin Zaid kayaknya mah. Oke, sahabat Nabi yang bernama Harithah itu adalah seseorang yang menjadi percontohan atau sosok yang dimaksud di dalam hikmah ini. Nah, jadi hikmah ini mengatakan tadi, law asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Seandainya jika cahaya keyakinan itu memancar kepada dirimu, maka sungguh engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada engkau mendatangi akhirat itu sendiri. Akhirat yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi akhirat. Itu ya. Dan hikmah ini apa namanya, terpatri di dalam diri Sayyidina Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sehingga dari hikmah ini atau dari kisah yang disebutkan di dalam hadis yang barusan kita baca, di mana kita itu nggak boleh ngaku-ngaku.
Gak boleh ngaku-ngaku jadi orang yang mukmin. Saya adalah orang yang mukmin. Saya adalah orang yang bertakwa besar. Saya adalah orang yang ahli ibadah. Ya, gak boleh seperti itu. Kenapa? Ya karena semua pengakuan itu membutuhkan bukti. Apa bukti dari pengakuan kita itu? Apakah pengakuan kita atau bukti yang kita datangkan itu dapat diterima ataukah tidak dapat diterima? Ya kan? Ya maka udah, kita nggak usah ngaku-ngaku. Ngaku jadi orang yang soleh, ngaku jadi orang yang takwa, ngaku orang baik, ngaku orang yang beriman, ngaku orang yang Islam, yang benar-benar Islam sehingga gampang untuk menyalahkan sana sini. Jangan. Ya karena itu kembali kepada jiwa kita yang buruk kalau kita hanya mengaku-ngaku. Kalau kita selalu mengaku-ngaku, ngaku ini dan ngaku itu, ya berarti itu menunjukkan bahwa jiwa kita adalah jiwa yang buruk, bukan jiwa yang baik. Itu loh. Asyraqu nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Al aqwan zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.